Lonceng darurat bagi perlindungan anak kembali berbunyi nyaring. Rentetan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur seolah tak kunjung usai, dan kali ini potret kelam tersebut terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus memilukan ini sekaligus menjadi tamparan keras mengenai betapa mendesaknya penguatan pengawasan di dalam lingkungan keluarga. Seorang balita Malang yang baru berusia 4 tahun, berinisial KSH, kini harus berjuang antara hidup dan mati. Tubuh mungilnya terbaring kritis di ruang pediatrik intensif care unit atau PICU Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. KSH menjadi korban penganiayaan brutal yang diduga kuat dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, seorang perempuan muda berinisial DM yang baru berusia 19 tahun. Ayah kandung di luar negeri, korban tak berdaya. Selama ini, korban KSH tinggal di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebuah wilayah penyangga ibu kota yang berkembang pesat. Di rumah tersebut, ia tinggal bersama ibu tiri dan adiknya yang masih berusia 1 tahun. Nahas bagi KSH, sang ayah kandung tidak berada di sisi mereka untuk memberikan perlindungan. Ayahnya tengah mengadu nasib bekerja di luar negeri dan sama sekali tidak mengetahui bahwa anak sulungnya menjadi sasaran kekerasan di rumah. Aksi keji DM akhirnya tercium petugas dan pelaku kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan rilis resmi Polres Metro Bekasi pada Senin, 13 Juli 2026, terungkap alasan dibalik tindakan tidak manusiawi tersebut. Motif pelaku ternyata didasari oleh urusan orang dewasa yang dilampiaskan kepada anak yang tidak berdosa. PLH Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Ikhlas Putrowasono, membeberkan motif keji pelaku. Perbuatan tersebut dipicu rasa sakit hati DM terhadap perkataan suami maupun keluarga suaminya, yang kemudian dilampiaskan kepada korban, papar Kombes Pol Ikhlas Putrowasono. Alibi palsu dan temuan medis yang janggal. Penderitaan KSH bukanlah kejadian singkat. Penganiayaan berupa pukulan, cubitan, hingga berbagai tindakan yang melukai tubuh korban ternyata telah berlangsung berulang kali sejak Mei hingga awal Juli 2026. Tragedi ini baru mulai terungkap saat kondisi fisik KSH memburuk dan ia harus dilarikan ke rumah sakit. Saat diinterogasi, DM sempat mencoba bersandiwara. Kepada petugas medis dan polisi, ia berdalih bahwa luka-luka di tubuh anak tirinya itu timbul akibat terpeleset di kamar mandi. Namun, sepandai-pandainya pelaku berbohong, luka fisik pada tubuh korban berbicara lain. Tim medis menemukan rangkaian luka yang sangat tidak wajar untuk ukuran kecelakaan di kamar mandi. Berdasarkan hasil visum sementara dari RSUD Koja, ditemukan luka lebam yang tersebar merata di bagian punggung, dada, wajah, dan perut korban. Bahkan, ditemukan pula luka lecet serta luka bakar di bagian bokong balita Malang tersebut. Melihat kejanggalan fatal ini, pihak rumah sakit langsung membuat laporan darurat kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Kabupaten Bekasi serta Polsek Tarumajaya. Ancaman hukuman diperberat sepertiga. Sebagai langkah hukum, polisi bergerak cepat mengamankan DM beserta sejumlah barang bukti dari tempat kejadian perkara. Di antaranya adalah 1 buah gayung berwarna hijau, sikat gigi anak berwarna biru, pakaian tersangka, serta hasil visum korban. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk nenek dan kakak korban. Kini, DM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia dijerat dengan pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengingat status pelaku adalah orang tua tiri korban, undang-undang menegaskan bahwa ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga lebih berat. Pihak kepolisian berjanji akan mengawal kasus ini secara transparan dan profesional, sementara doa dan harapan kini mengalir bagi kesembuhan sang balita di ruang ICU.